Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mei bercerita, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tekan tombol subscribe agar kisah penuh hikmah ini terus hadir di layar Anda. Pernahkah Anda melihat seseorang diperlakukan buruk hanya karena pakaiannya lusuh? Atau, apakah kebaikan seseorang harus dilihat dari jas yang ia kenakan? Inilah kisah nyata yang mencerminkan bagaimana dunia menilai dari rupa, namun terlambat menyadari isi hatinya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, sebuah toko emas berdiri megah di deretan pertokoan elit. Dinding kacanya mengilap, lantai marmernya memantulkan cahaya lampu yang mewah. Toko itu dikenal dengan pelayanannya yang ramah kepada pelanggan kelas atas. Tapi hari itu, segalanya berubah. Seorang wanita tua melangkah pelan ke dalam toko. Rambutnya memutih, kusut tak tersisir. Bajunya lusuh, kumal, bahkan lengannya tampak seperti belum mandi berhari-hari. Sandalnya butut, dan kantong plastik kumal menggantung di tangannya. Ia menatap etalase yang berkilau, matanya berkaca-kaca. Seorang pegawai perempuan yang melihat kedatangannya langsung menyipitkan mata. Ia memberi isyarat ke temannya sambil berbisik. Lihat tuh, gembel masuk toko. Mau apa coba? Temannya menahan tawa, lalu berjalan menghampiri sang nenek. Ini toko emas. Bukan tempat minta-minta, ucapnya ketus sambil melipat tangan di dada. Sang nenek hanya tersenyum tipis. Ia menunjuk sebuah kalung kecil yang sederhana, lalu bertanya dengan lembut. Berapa harga kalung ini, nak? Pegawai itu menoleh ke belakang, memanggil rekannya. Nih, si nenek minta harga kalung. Ayo tebak, mau bayar pakai apa? Uang dan. Tawa pun pecah dari balik meja kasir. Dua pegawai pria ikut mendekat. Satu dari mereka melirik sang nenek dari atas ke bawah, lalu berkata sinis. Bu, maaf, ini tempat orang belanja, bukan tempat lihat-lihat. Bisa keluar sekarang? Sang nenek tetap berdiri tenang. Ia menatap satu persatu wajah pegawai itu. Tak ada amarah, tak ada bantahan. Hanya sorot mata yang tenang, namun dalam seolah sedang membaca hati mereka satu demi satu. Seorang pengunjung toko yang ikut menyaksikan adegan itu berkata lirih pada suaminya. Kasihannya, padahal cuma nanya doang. Namun pegawai toko itu tetap tak peduli. Bahkan salah satu dari mereka mengarahkan tangan sang nenek ke pintu. Ayo bu, silakan jangan bikin pelanggan lain takut. Sambil melangkah perlahan, sang nenek menundukkan kepala. Tapi sebelum keluar, ia sempat menatap tajam ke arah meja kasir dan berkata, "Terima kasih ya, nak sudah menunjukkan siapa kalian yang sebenarnya." Kalimat itu tak dipedulikan. Salah satu pegawai malah tertawa mengejek, lalu berkata, "Wah, kalimat khas film. Udah tua juga bisa akting rupanya." Dan pintu kaca itu menutup. Sang nenek hilang di antara langkah pejalan kaki. Tak satu pun dari pegawai toko itu sadar bahwa detik itu juga nasib mereka sedang dihitung mundur. Pagi yang cerah menyelimuti kawasan pertokoan elit itu. Toko emas tempat kejadian kemarin sudah mulai ramai. Para pegawai berdandan lebih rapi dari biasanya, sebab hari itu mereka mendapat kabar bahwa akan ada tamu penting dari pemilik pusat perbankan yang bekerja sama dengan toko tersebut. Supervisor toko, seorang pria berkemeja putih dan dasi perak, memberi pengarahan singkat. Hari ini kita kedatangan investor besar. Semua harus tampil profesional. Jangan ada yang macam-macam. Semua pegawai mengangguk patuh. Mereka berdiri di posisi masing-masing dengan senyum yang dipaksakan, siap menyambut siapapun yang datang dengan penampilan mewah. Dan benar saja, tepat pukul 11 siang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti perlahan di depan toko. Platnya sangat eksklusif. Seorang pria muda berbadan tegap segera membukakan pintu belakang mobil. Dari dalam, muncul seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas mahal, jam tangan mewah berkilau di pergelangan kirinya, dan sepatu kulit mengilap. Ia turun dengan tenang, matanya tersembunyi di balik kacamata hitam elegan. Wajahnya tenang, tapi ada wibawa yang membuat semua pegawai toko langsung berdiri kaku. Dua orang bodyguard mengiringi pria itu.
Namun perhatian pegawai toko justru tertuju pada sosok wanita yang menyusul turun dari mobil. Rambutnya putih keperakan, mengenakan kebaya modern yang anggun. Ia membawa tas kecil di tangan kanannya. Salah satu pegawai perempuan tiba-tiba menegang. Ia berbisik ke temannya dengan wajah pucat. Itu nenek yang kemarin. Temannya ikut menoleh, lalu terbelalak. Iya, ya Allah, itu beneran dia. Tangan mereka mulai gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Sang supervisor maju dengan senyum lebar, berusaha menutupi kegugupan. Selamat datang, Pak, kami sangat terhormat atas kunjungannya. Namun pria paruh baya itu tak langsung menjawab. Ia membuka kacamatanya perlahan, lalu menatap tajam ke seluruh penjuru toko. Mana pegawai yang kemarin bertugas di sini? Supervisor gugup. Ini mereka semua. Pak, ada yang bisa kami bantu? Pria itu melirik ke arah sang nenek, lalu menatap kembali supervisor. Saya ingin perkenalkan dulu, ini adalah ibu saya. Semua pegawai terdiam. Napas tertahan. Tak ada suara, bahkan musik toko pun seakan mendadak redup. Ibu saya datang ke sini kemarin, bukan untuk membeli emas, tapi untuk menguji kebaikan kalian. Dan ternyata, ia berhenti sejenak. Tatapannya tajam menyapu seluruh pegawai. Kalian gagal. Pegawai perempuan yang kemarin mengejek sang nenek langsung jatuh terduduk. Ia mencoba membuka suara, namun lidahnya keluh. Seorang pegawai pria mencoba menjelaskan, tapi ditahan oleh anggukan kecil dari pria paruh baya itu. Saya adalah pemilik utama jaringan bank yang kalian gunakan untuk transaksi emas bernilai ratusan miliar setiap tahun. Dan hari ini, saya datang bukan untuk memuji kalian, tapi untuk menunjukkan bahwa dunia bisnis ini tidak hanya soal uang, tapi soal hati. Sang nenek berdiri di samping anaknya. Wajahnya tenang, tapi air mata haru mengalir di pipinya. Ia tak berkata sepatah kata pun. Tatapannya cukup untuk menghantam rasa bersalah yang mulai merambat di dada para pegawai. Pria itu kemudian berkata lantang. Semua pegawai yang kemarin mempermalukan ibu saya berhentikan mulai hari ini. Kalian tidak layak berdiri melayani siapapun. Suasana hening. Tidak ada yang berani protes. Tidak ada yang bisa menyangkal. Satu persatu pegawai itu berjalan ke belakang, wajah mereka pucat, langkah mereka lunglai. Tak seorang pun menoleh ke belakang. Mereka tahu, kesombongan mereka telah membunuh kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Sementara itu, pria itu memegang tangan ibunya, dan berkata dengan lembut, "Ayo Bu, sekarang ibu bebas memilih emas mana saja yang ibu suka." Dan untuk pertama kalinya, sang nenek tersenyum lebar. Bukan karena emas, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri di tempat yang sempat merendahkannya. Toko emas itu kini terasa sunyi. Tak ada lagi tawa sinis, tak ada lagi bisik-bisik ejekan. Beberapa pelanggan yang masih berada di dalam toko hanya bisa tertegun, menyaksikan kejadian langka yang baru saja mereka saksikan. Seorang nenek yang kemarin diusir seperti peminta-minta, kini berdiri anggun diapit dua pengawal dan anaknya yang ternyata seorang tokoh penting. Pria pemilik bank itu mempersilakan ibunya duduk di kursi tamu khusus. Ia lalu memberi isyarat kepada manajer baru yang langsung datang dari kantor pusat perusahaan. Mulai sekarang, toko ini dalam pengawasan langsung dari tim pusat. Semua kebijakan pelayanan harus kami evaluasi. Setelah memberi arahan singkat, ia duduk di samping sang ibu. Lalu ia berkata dengan suara lirih, namun terdengar jelas oleh mereka yang masih ada di toko. "Bu, mereka sudah tak sopan pada ibu. Tapi mengapa ibu tetap sabar dan tidak marah?" Sang nenek tersenyum. Ia menatap mata anaknya, lalu berkata dengan suara lembut, "Nak, ibu bukan datang ke sini untuk mencari emas, tapi ingin melihat, apakah masih ada manusia yang bisa menghargai orang tua meski penampilannya hina. Ibu pernah hidup miskin. Lebih miskin dari yang bisa kamu bayangkan." Ia menarik napas panjang, matanya menerawang ke masa lalu. "Dulu waktu kamu kecil, ibu pernah tidur di emperan toko bersama kamu yang masih bayi. Kami tidak punya apa-apa.
Tapi setiap kali ada orang lewat, ibu selalu ajari kamu untuk tetap tersenyum. Karena kita tidak tahu siapa yang akan Allah gerakkan hatinya untuk menolong. Anaknya menunduk. Ia ingat betul malam-malam kelam saat hidup mereka penuh perjuangan. Ia ingat wajah ibunya yang tetap tersenyum meski perut mereka kosong. Dan hari ini, lanjut sang nenek, ibu ingin tahu apakah kekayaan membuat orang kehilangan hati. Dan ternyata, benar. Mereka melihat ibu seperti sampah. Padahal, mereka tidak tahu siapa yang mereka hina. Salah satu petugas toko yang masih muda, yang tidak ikut mencibir, maju perlahan. Ia menunduk di hadapan sang nenek. Bu, maafkan saya. Saya tidak ikut menghina, tapi saya juga diam saja kemarin. Saya takut melawan teman-teman saya. Sekarang saya menyesal. Sang nenek menatapnya. Ia bangkit perlahan, lalu memegang tangan anak muda itu. Terima kasih, Nak. Diammu kemarin menyakitkan, tapi keberanianmu hari ini menyembuhkan. Jangan ulangi lagi. Jika suatu hari nanti kamu lihat ada orang seperti ibu, jangan diam. Berdirilah. Bela mereka. Karena kebaikan tidak akan tumbuh dari hati yang takut. Anak muda itu menangis. Air matanya jatuh di atas lantai marmer toko yang dingin. Namun kehangatan kata-kata sang nenek menyentuh hati semua yang mendengarnya. Sang pria pemilik bank lalu menepuk bahu anak muda itu. Kamu tetap bekerja di sini. Kami butuh orang seperti kamu, yang masih punya hati. Hari itu, banyak yang belajar. Bahwa penampilan bukan segalanya. Bahwa kadang, Allah menyamar dalam rupa yang paling tak disangka, untuk menguji siapa saja yang benar-benar beriman pada kebaikan. Dan sang nenek, bukan hanya meninggalkan jejak langkah di toko emas itu, tapi juga meninggalkan bekas yang tak akan hilang dalam hati semua orang yang menyaksikan ujian tersebut. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang mengguncang toko emas itu. Namun kisah sang nenek gembel yang ternyata adalah ibunda dari seorang pemilik bank besar telah menyebar luas. Tak hanya di lingkungan bisnis kota itu, tapi juga di media sosial, surat kabar, dan forum-forum diskusi. Banyak orang memperbincangkan bagaimana penampilan bisa menipu, dan bagaimana kesombongan bisa menjatuhkan karir seseorang seketika. Toko emas itu kini berubah total. Interiornya tetap mewah, barang-barangnya tetap mahal, tapi sikap para pegawainya kini jauh berbeda. Mereka diseleksi ulang. Manajemen pusat langsung turun tangan membentuk pelatihan etika dan pelayanan terhadap semua lapisan masyarakat. Tidak peduli apakah seseorang datang dengan dasi sutra atau sandal jepit, semua harus disambut dengan senyuman dan respek. Anak muda yang sebelumnya meminta maaf, kini dipercaya menjadi kepala layanan pelanggan. Ia dengan tekun menjalankan tugasnya, dan setiap hari berdiri di pintu menyambut siapapun yang masuk, tua maupun muda, miskin maupun kaya. Suatu hari, seorang ibu muda masuk bersama dua anak kecil. Pakaiannya sederhana, wajahnya terlihat lelah. Anak-anaknya berlarian kecil sambil menunjuk cincin emas di etalase. Pegawai lain hendak memandang sinis, tapi kepala layanan segera mendekat dan menyapa ramah. Selamat datang, Bu. Silakan lihat-lihat dulu. Kalau butuh bantuan, saya siap bantu. Ibu itu terkejut, lalu tersenyum. Saya cuma mau tanya-tanya aja, Pak. Gak beli sekarang. Tak ada cemooh, tak ada ejekan. Sang kepala layanan malah menjawab dengan senyuman hangat. Tidak apa-apa, Bu. Bertanya itu awal dari impian. Siapa tahu nanti anak ibu bisa beliin cincin itu. Anak-anak tertawa senang. Ibu mereka tampak haru. Dari sudut toko, sang pemilik bank dan ibunya sedang duduk diam-diam memperhatikan. Mereka sengaja tidak memberitahu siapa mereka hari itu. Mereka hanya ingin melihat apakah perubahan itu benar-benar tumbuh dari hati. Sang nenek tersenyum. Ia memandang anaknya dan berkata, akhirnya, tempat ini mulai menebarkan kebaikan. Bukan hanya emas yang dijual, tapi juga sikap baik yang tak ternilai. Sang anak mengangguk pelan. Bu, andai semua toko bisa seperti ini. Menjual emas, tapi hatinya tidak keras seperti logam. Hari itu, sang nenek dan anaknya pergi tanpa dikenali.
Mereka tahu, tugas mereka bukan untuk terus mengingatkan dengan kekuasaan, tapi cukup sekali menguji, dan berharap kebaikan akan tumbuh dari dalam. Dan benar saja, dari hari ke hari, toko itu makin ramai. Bukan hanya karena kualitas emasnya, tapi karena kabar telah tersebar, bahwa toko itu kini berbeda. Mereka melayani manusia, bukan hanya pembeli. Orang-orang datang, dan pergi dengan senyum. Tak sedikit pula yang diam-diam menangis di sudut toko, karena merasa dihargai, didengarkan, dan dianggap berarti meskipun datang tanpa perhiasan. Dan semua itu, dimulai dari seorang nenek gembel, yang diam-diam membawa cahaya dalam ujiannya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana toko emas benar-benar berbeda. Tak ada lagi pegawai yang bersikap arogan. Tak ada lagi gumaman sinis pada tamu berpenampilan sederhana. Semua terasa lebih hangat, lebih manusiawi. Bahkan pelanggan mulai merekomendasikan toko itu bukan karena kemewahannya, tapi karena keramahan yang tulus. Di sudut kota, sebuah rumah sederhana berdiri tak jauh dari taman. Di sanalah sang nenek tinggal. Meski anaknya adalah pemilik salah satu bank terbesar di negeri ini, ia memilih hidup sederhana. Ia menolak tinggal di istana atau villa mewah. Katanya, kenyamanan itu bukan soal tempat, tapi tentang hati yang damai. Anaknya, sang bankir, datang menengok setiap sore setelah urusan bisnisnya selesai. Mereka duduk di teras, menyeduh teh, dan berbincang tentang hal-hal kecil. Tentang burung yang mampir di pagar, tentang anak-anak kecil yang bermain di jalan, dan tentang cerita orang-orang yang berubah setelah pertemuan di toko emas itu. "Bu," ujar sang anak suatu sore, "banyak yang ingin bertemu ibu. Banyak yang ingin berterima kasih. Maukah ibu saya ajak ke acara amal bulan depan? Mereka ingin ibu beri nasihat." Sang nenek hanya tersenyum. "Tidak perlu, Nak. Biarkan Allah saja yang tahu apa yang ibu lakukan. Ibu sudah terlalu tua untuk berdiri di mimbar. Cukup kalau 1-2 orang berubah karena melihat sikap, bukan ceramah." Sang anak terdiam. Ia tahu, ibunya memang tak suka dipuji. Ia selalu percaya bahwa amal yang diam lebih kuat dari yang diumumkan. Namun tanpa mereka sadari, banyak kisah mulai menyebar. Beberapa mantan pegawai toko emas yang dipecat kini bekerja di tempat baru. Salah satunya menjadi petugas keamanan di pusat perbelanjaan. Di sana, ia mulai memperlakukan orang dengan lebih sopan. Bahkan ia sering membantu ibu-ibu tua yang kesulitan membawa barang. "Aku dulu menghina seorang nenek, dan sejak hari itu hidupku berubah," katanya pada temannya. Seorang lagi bekerja sebagai penjaga kasir di toko serba ada. Ia sering memberi senyuman pada pelanggan, meski mereka tak membeli apa-apa. Ketika ditanya kenapa, ia hanya berkata, "Karena dulu aku lupa, senyuman bisa menyelamatkan hati seseorang." Perubahan itu memang kecil, tapi menyebar. Seperti embun yang perlahan membasahi dedaunan, satu tetes kebaikan bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Dan semua itu berawal dari ujian diam-diam seorang nenek yang hanya ingin melihat apakah dunia masih punya hati. Satu pagi yang teduh, sang nenek tengah menyapu halaman kecil di depan rumahnya. Angin berhembus pelan, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam membuat pagi itu terasa damai. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan datang sebuah surat yang mengaduk perasaannya. Seorang tukang pos berhenti di depan pagar, lalu memberikan amplop putih tanpa nama pengirim. Sang nenek menerimanya dan membawanya ke dalam. Ia membuka perlahan, lalu membaca isinya dengan kacamata tuanya. Isi surat itu membuatnya terdiam cukup lama. "Ibu yang terhormat, saya adalah salah satu pegawai yang ibu temui di toko emas tempo hari. Saya adalah orang yang pertama kali bicara kasar kepada ibu. Orang yang tertawa dan mencibir, tanpa tahu siapa yang sedang saya hadapi. Saya tidak akan membela diri. Saya salah. Saya terlalu sombong. Saya terlalu cepat menilai. Dan saya terlalu dangkal memahami hidup. Ketika saya dipecat hari itu, saya marah. Tapi malam harinya, wajah ibu terus menghantui saya. Bukan karena marah ibu, tapi karena senyum ibu yang tenang meski kami menghina. Ibu tidak membalas, tidak mengamuk.
Tapi sorot mata ibu membuat saya malu setengah mati. Semenjak itu, saya berubah. Saya mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah masjid. Setiap hari saya bertemu orang-orang sederhana, orang-orang seperti ibu. Dan setiap hari, saya belajar bahwa yang bernilai bukan jas mahal atau parfum impor, tapi hati yang bersih. Terima kasih telah menguji saya, Bu. Terima kasih karena tidak membalas hinaan kami. Terima kasih karena ibu hadir di hidup saya, sebagai cambuk dan cahaya. Andai suatu hari saya bisa bertemu ibu lagi, saya hanya ingin mencium tangan ibu dan mengatakan, "Saya bukan siapa-siapa, tapi ibu telah menyelamatkan saya dari kehancuran." Hormat saya, mantan pegawai yang dulu buta hati. Sang nenek menutup surat itu dengan tangan yang bergetar. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Ia menyimpan surat itu di kotak kecil, di antara barang-barang lamanya yang ia jaga sejak dulu. Anaknya datang tak lama setelah itu dan melihat sang ibu duduk termenung. "Ada apa, Bu?" Sang nenek menyerahkan surat itu tanpa kata. Setelah membacanya, anaknya memandang ibunya dengan takjub. "Bu, ini lebih berharga dari emas yang pernah kita simpan." Sang nenek mengangguk pelan. "Karena yang paling mahal di dunia ini, Nak, adalah perubahan hati seseorang." Dan hari itu, mereka duduk berdua lebih lama dari biasanya. Tak banyak kata yang diucapkan. Tapi keduanya tahu, ujian kecil yang mereka lakukan telah menjadi suluh bagi jiwa yang hampir gelap. Mereka tidak mencari pujian, tidak menanti balasan. Tapi Allah menumbuhkan balasan itu sendiri, lewat sepucuk surat yang datang dengan kejujuran dan air mata. Beberapa bulan kemudian, sang nenek kembali mengunjungi toko emas. Kali ini tanpa ditemani sang anak, tanpa pengawalan, dan tanpa kendaraan mewah. Ia datang seperti orang biasa, mengenakan baju sederhana, kerudung coklat tua yang agak pudar, serta tas kecil yang ia genggam erat. Namun berbeda dengan kunjungan pertamanya dulu, kini semua pegawai menyambutnya dengan senyum tulus. Bahkan kepala layanan berdiri dan membungkuk sopan. "Selamat datang kembali, Bu. Kami sangat senang ibu berkenan datang lagi." Sang nenek tersenyum lembut, lalu melangkah pelan menuju etalase di pojok kanan. Di sana, tergantung sebuah kalung emas kecil, sederhana, tapi berkilau tenang. Kalung yang sama seperti yang ia tunjuk saat pertama kali datang. "Masih ada ya kalung ini?" tanyanya pelan. "Masih, Bu," jawab pegawai. "Kami sengaja tidak memindahkannya." Sang nenek mengangguk. "Saya ingin membelinya. Tapi bukan untuk saya." Pegawai itu terdiam, mendengarkan dengan seksama. "Saya ingin kalung ini diberikan kepada seorang ibu, yang kerja jadi tukang cuci, atau pedagang sayur, atau mungkin pemungut plastik. Tapi yang jujur, yang tabah, yang tak pernah mengeluh meski hidupnya keras." Pegawai itu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Akan kami carikan, Bu." Sang nenek lalu mengeluarkan satu amplop. Di dalamnya ada sejumlah uang dan secari kertas bertuliskan pesan singkat. Bukan nilainya, tapi ketulusan yang menyentuh. "Kalung ini hadiah untuk ibu hebat yang tak pernah menyerah." Setelah itu, sang nenek berpamitan. Ia berjalan keluar dengan langkah tenang, menyusuri trotoar kota, dan kembali menghilang di antara keramaian, seperti embun yang tak pernah memaksa terlihat. Beberapa hari kemudian, toko emas itu menggelar program hadiah diam-diam. Mereka diam-diam menelusuri informasi tentang para ibu tangguh dari lingkungan sekitar. Dan akhirnya, mereka menemukannya. Seorang ibu tua yang tiap pagi memulung plastik di pasar tradisional, namun tak pernah lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk anak yatim. Ketika kalung itu diberikan padanya, bersama sepucuk surat dari sang nenek, ibu itu menangis di depan semua orang. Ia tak percaya ada orang asing yang peduli padanya. "Semoga Allah membalas kebaikan ibu yang memberi ini," ucapnya lirih sambil memeluk kalung itu. Namun yang tak mereka ketahui, sang nenek sudah tak lama lagi tinggal di kota itu. Ia memilih menetap di desa kecil, jauh dari keramaian. Di sana ia menghabiskan hari-harinya dengan menanam bunga, membaca mushaf, dan berdoa dalam diam.
Di antara doanya, selalu ada satu kalimat yang tak pernah ia lewatkan. Ya Allah, jangan jadikan aku kaya yang lupa asal, atau miskin yang lupa sabar. Jadikan aku hamba MU yang tetap melihat hati, bukan rupa. Dan begitulah kisah sang nenek gembel yang menguji hati, tapi meninggalkan hikmah yang tak terhitung. Ia pergi tanpa pamit, tanpa nama, tapi kisahnya tertinggal di setiap senyuman yang kini menyambut tamu di toko emas itu. Bukan karena dia membeli emas, tapi karena dia menunjukkan apa arti manusia yang benar-benar bernilai.